Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Baseh, yang saya hormati Dewan Guru SD Negeri 1 Baseh. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya Nazaruddin Adnan dalam kegiatan sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banyumas melakukan kegiatan berbagi, yaitu melalui diseminasi berbagi pemahaman dengan topik budaya positif. Topik-topik pada diseminasi atau berbagi ini antara lain tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Secara umum, budaya positif dapat kita lahirkan atau dapat kita kembangkan supaya ada dalam sekolah atau lingkungan pendidikan kita melalui disiplin positif. Di sini saya mencoba membuat sebuah bagan tentang peta konsep-konsep yang mendukung nanti terwujudnya budaya positif di ekosistem sekolah kita. Yang pertama tadi adalah teori kontrol ya oleh Dr. William Glasser. Itu nanti adalah teori kontrol atau teori pilihan. Itu yang nanti akan membedakan atau mengubah paradigma berpikir kita tentang bagaimana menciptakan kedisiplinan atau disiplin positif tersebut. Ketika dikembangkan maka nanti akan membutuhkan ataupun kolaborasi ya antara teori yang satu dengan teori yang lain sehingga nanti terwujud budaya positif yang sudah atau mungkin sedang berkembang atau sedang dirintis di sekolah kita. Sebagai refleksi awal ya sebelum kita memasuki materi lebih lanjut, ada sebuah pertanyaan pemantik yang saya ajukan di sini. Setuju atau tidak setujukah Anda? Tadi saya di awal sudah membagikan lembar refleksi ya Bapak Ibu, mohon maaf. Di sini ada 3 pertanyaan yang nanti akan kita kupas sebetulnya dengan pendidikan di era modern ini atau di kurikulum Merdeka khususnya. Itu poin-poin ini Anda setuju atau tidak? Kita setuju atau tidak? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya. Silakan secara singkat saja nanti setuju atau tidak setuju kita panjenengan bisa tuliskan di lembar refleksi yang tadi sudah saya bagikan. Sebelum langkah lebih jauh, saya tekankan bahwa apa yang saya lakukan di sini bukan sedang menggurui ataupun mengajari. Ya di sini judulnya tadi juga berbagi, sehingga saya mencoba untuk membagikan pengalaman-pengalaman positif saya dalam mempelajari dan mengimplementasikan budaya positif di sekolah atau di kelas saya. Nanti jawaban-jawaban dari pertanyaan pemantik tadi akan kita kupas lagi, namun sebelum itu kita belajar materi dulu ya. Kita kaji bahwa paradigma berpikir, ada perubahan paradigma berpikir dari teori kontrol atau teori pilihan. Terdapat ilusi kontrol dalam teori kontrol ya.
bahwa selama ini kita sebagai guru kita punya pemikiran bahwa kita dapat mengontrol tindakan murid sesuai apa yang kita inginkan. Padahal itu hanya sebuah ilusi saja. Seolah-olah kita bisa mengontrol murid, padahal murid itu melakukan tindakan-tindakan itu pasti atas keinginan sendiri. Yang paling baik itu adalah dari keinginan sendiri. Yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya kadang kita sering sekali, saya sendiri masih sering mungkin ya melakukan tindakan yang membuat murid mungkin merasa bersalah terus nantinya memperbaiki diri. Itu secara awal biasanya umumnya paradigma berpikir kita masih seperti itu. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bahwa kita sebagai guru punya hak memaksa tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh murid. Keempat, ilusi kontrol ini sudah tidak relevan lagi di masa sekarang. Ya, karena sesuai dengan filosofi pendidikan yang dianut oleh Ki Hajar Dewantara bahwa murid itu terlahir dengan kodrat-kodratnya, kodrat alam maupun kodrat zaman. Ya, ketika zaman sudah berubah, maka kita sebagai guru pun harus adaptif untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar anak. Salah satunya dengan belajar teori-teori pendidikan baru yang relevan, dan memang apabila kita kaitkan dengan kurikulum merdeka yang sekarang ini sedang kita implementasikan di sekolah kita, walaupun masih dalam taraf mandiri berubah ya, kelas 1, kelas 4 dan guru mata pelajaran pastinya sudah lebih apa ya, mempraktikannya sudah jauh lebih baik ya. Guru-guru lain pun seperti kita sudah laksanakan bahwa kita mempelajari kurikulum merdeka itu melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM. Dan budaya positif ini juga merupakan salah satu topik materi di PMM. Ya, nanti di modul atau di topik 12 kalau tidak salah. Ya. Berdasarkan teori kontrol atau teori pilihan ya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, kalau dulu kita mengambil teori stimulus respon ya, berarti diberikan rangsangan maka akan muncul respon ya. Namun dengan teori kontrol di sini ada perbedaan antara teori antara stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan ya. Dalam teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol itu tidak mungkin, karena kita tidak mungkin memaksakan kehendak semua orang seperti kita. Dalam hal ini murid-murid kita. Sehingga dalam teori kontrol, kita hanya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya, atau tentang materi, atau tentang nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu dalam teori stimulus respon. Namun dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya apa? Memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar nanti akan dikupas dalam materi tersendiri. Tadi di topik-topiknya sudah saya susun sedemikian rupa. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal menurut teori kontrol, hanya Anda atau hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Itu juga salah satu poin penting dari definisi merdeka yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara.
bahwa merdeka itu berarti kita harus cakap dalam mengontrol atau mengendalikan diri kita sendiri. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain, padahal kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, sehingga ini paradigma berpikir yang harus mulai kita ubah karena kita sebagai pendidik, ya kita sebagai agen-agen perubahan, kita harus mampu adaptif terhadap kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini juga kurang tepat, sehingga apabila dengan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus akan menciptakan pilihan-pilihan baru atau alternatif tindakan yang sesuai. Jadi untuk mengatasi sebuah permasalahan pada siswa, misalkan pada murid, kita juga harus koordinasi dengan rekan guru, dengan orang tua, dengan masyarakat mungkin untuk dapat mencari solusi atau alternatif solusi yang lebih baik dan sesuai dengan murid. Yang terakhir atau yang paling bawah, model berpikir menang atau kalah. Nah, ini kadang kita selama ini selalu mungkin terdoktrin dalam pikiran kita, karena saya yakin mayoritas dari kita juga hasil dari sistem pendidikan pada saat itu. Ya, sistem pendidikan pada saat itu tentunya sesuai pada zamannya. Ya, makanya dengan sistem pendidikan sekarang ya sistem ini sesuai atau disesuaikan, kita coba sesuaikan dengan masa saat ini. Apabila melalui teori kontrol, maka model berpikirnya adalah menang-menang atau dalam bahasa Inggrisnya ya win-win solution. Apabila terjadi persengketaan antara dua murid misalkan karena kita di kelas, ya kedua belah pihak itu tidak ada yang dirugikan. Walaupun dalam hal salah satu anak bersalah, namun tetap kita memberikan penguatan bahwa itu dapat diperbaiki. Kesalahan itu dapat diperbaiki. Bagaimana? Dengan cara bertanggung jawab atau melaksanakan konsekuensi dari tindakannya tersebut. Sebagai subjudul utama tadi, saya mengambil istilah disiplin positif untuk dapat menciptakan suasana atau ekosistem yang mendukung budaya positif, maka harus ada disiplin. Di sini pun ada perubahan ataupun pergantian paradigma yang selama ini kita mungkin pahami, yang kita yakini. Nah, di sini disiplin itu secara etimologi berasal dari bahasa Latin, ya, disiplina, yang artinya belajar. Ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato, yaitu para filsuf-filsuf pada zaman itu. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai, apa yang dia yakini. Namun dalam budaya kita, ini paradigma kita mungkin mayoritas dari kita, saya juga mungkin sebelum mempelajari materi ini, makna kata disiplin telah berubah ya, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu harus patuh aturan, harus, kalau tidak nanti dihukum. Ada ketakutan-ketakutan yang menjadi motivasi bagi kita untuk melakukan aturan ataupun tindakan tersebut. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini secara otomatis ketika kita bicara disiplin, umumnya alam bawah sadar kita akan menggiring kita untuk, aduh, disiplin harus seperti ini, harus ribet, intinya seperti itu mungkin ya. Harus dengan pakaian yang serba ini, harus dan lain sebagainya. Mungkin dalam kedisiplinan
kita sebagai pendidik dan lain sebagainya. Nah, untuk dapat menggali ataupun menggali keyakinan kita, ya, menggali keyakinan kita terhadap suatu aturan. Tadi kan untuk hukuman itu tidak sesuai, teori stimulus respon sudah tidak sesuai, maka yang dijadikan dasar dari tindakan kita adalah tadi tujuannya kita. Ada satu hal yang kita yakini kebenarannya, yang biasa yang dalam materi ini disebut sebagai nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai yang dimanapun sama. Nilai itu nilai positif dimanapun sama. Sebagai contoh, kejujuran. Nilai kejujuran dimanapun di dunia ini akan sama nilainya. Sangat berharga, sangat dihargai. Tidak mungkin ketika kejujuran itu dianggap suatu yang negatif, ya, karena nilai dari kejujuran itu memang positif, kebaikan, ya. Atau nilai keselamatan, ya. Nilai keselamatan sebagai contoh, misal ketika kita mengendarai kendaraan bermotor, misalkan mengendarai sepeda motor, kita aturannya kita harus menggunakan helm, gitu. Nah, ketika kita menggunakan helm itu nanti karena apa? Nah, ini nanti ketika kita yakin bahwa ada nilai keselamatan dalam kita menggunakan helm, kita kemanapun akan dengan otomatis menggunakan helm. Berbeda ketika kita masih teori stimulus respon, ya. Kita pakai helm, nanti kalau tidak pakai helm ada polisi ditilang. Nah, contohnya seperti itu. Jadi perubahan paradigma berpikir ini menurut saya sangat dasar, sehingga ini yang paling penting terlebih dahulu adalah transformasi pola pikir kita. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser lagi dalam teori kontrolnya, ya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, ini kembali bahwa untuk melakukan sesuatu pasti ada tujuannya, ya. Untuk itu harus ada motivasinya. Motivasi terbagi dua, motivasi intrinsik atau internal yang dari dalam diri, dan motivasi ekstrinsik atau eksternal yang dari luar. Nah, sehingga dengan menaikkan nilai-nilai ini akan motivasi intrinsiknya akan terbangun, menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ini teori yang dikemukakan oleh Diane Goshen, ya. Sedangkan nilai-nilai kebajikan yang sangat erat kaitannya sebagai landasan dari kurikulum Merdeka yang sedang kita laksanakan, itu adalah profil pelajar Pancasila. Masih ingat dimensinya ya Bapak Ibu? Ada berapa ya dimensinya ya? 6 ya, 6. Busuk apa saja busuk? Yang pertama mungkin ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ada 6 dimensi ini, dan ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal khususnya dalam implementasi pendidikan kita di sekolah. Motivasi perilaku manusia tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa ada dua, ada eksternal dan internal. Yang diharapkan adalah motivasi internal, karena ini adalah tujuan dari disiplin positif itu, ya. Kalau motivasi eksternal itu secara umum ada dua. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan. Itu yang tadi saya contohkan dalam kasus menggunakan helm, ya.
Ketika kita menggunakan helm hanya ketika akan melewati jalur arteri, misalkan yang di situ banyak patroli polisi, berarti kita hanya takut karena akan ditilang. Nah, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi atau dari perusahaan atau dari Pak Kepala Sekolah. Gitu ya, Pak. Jadi rajin sekali ya, selalu berprestasi ya. Kalau anak-anak kita pun seperti itu, ketika bisa mengerjakan nilai 100 diberi hadiah buku misalkan. Nanti ketika hadiah tersebut sudah berhenti, apakah murid tersebut akan masih kompetitif? Nah, ini yang akan nanti mulai terkuat dalam materi ini. Motivasi yang ketiga itu adalah yang kita harapkan ya, yaitu untuk menghargai diri sendiri, bahwa ada pengakuan terhadap setiap capaian atau proses yang sudah kita lakukan kepada murid, terutama ketika murid sudah melakukan sebuah proses belajar yang kita rancang ya, karena tadi kita sudah sepakat bahwa semua murid, semua anak itu berkembang sesuai kodratnya masing-masing, maka capaian-capaian yang sudah dilakukan murid itu harus kita apresiasi. Ya. Jadi di sini sudah ada 2 poin, konsekuensi dan apresiasi. Ketika siswa atau murid melakukan kesalahan, maka kita bimbing dia berpikir logis untuk mengetahui konsekuensi dari tindakannya. Yang kedua adalah bahwa tadi ketika anak atau murid sudah mencapai satu proses tertentu dari belajarnya, kita mengapresiasinya, kita memberikan pengakuan kepadanya ya. Jadi apresiasi tidak hanya kepada yang paling ya Bapak Ibu, tidak, tapi semua anak tetap kita apresiasi dari proses belajarnya tersebut, sehingga diharapkan nanti akan mencapai kata merdeka belajar ya. Merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara, jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini diambil dari buku Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 469. Ketika tadi kita berbicara motivasi yang pertama itu menghindari hukuman. Nah, kenapa harus dihindari hukuman itu? Efek dari hukuman maupun penghargaan, kita selama ini selalu sangat familiar dengan teknik punishment and reward ya, pemberian hukuman dan penghargaan. Nah, melalui materi ini kita dibimbing untuk berubah pola pikirnya, bahwa baik hukuman maupun penghargaan pun memiliki efek yang sama, yaitu negatif, kurang baik untuk perkembangan murid-murid kita. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan, sehingga kata merdeka yang dalam slide sebelumnya itu sudah saya tampilkan itu akan sulit terwujud. Di sini menurut Alfikon ya, yang melakukan penelitian terhadap pemberian penghargaan itu menemukan beberapa hal. Yang pertama, pengaruhnya hanya jangka pendek ya. Jangka panjangnya ketika terus menerus.
Apakah akan ada hadiah terus-menerus, penghargaan terus-menerus? Nah, ini harus dipertimbangkan. Penghargaan itu menghukum. Bagaimana contohnya penghargaan itu menghukum? Penghargaan itu menghukum, saya contohkan misalkan dalam perankingan murid. Siswa A dan siswa B punya potensi akademik yang hampir sama, relatif sama, kompetitif juga. Ketika kita memilih siswa A sebagai ranking 1, diberi penghargaan, siswa B ranking 2, siswa B akan merasa terhukum padahal rankingnya cukup tinggi di ranking 2. Dia akan kecewa. Saya perasaan masih sama dengan si A, kenapa saya ranking 2? Jadi ranking itu juga merupakan hukuman bagi murid, karena itu menjadikan perbedaan dalam diri murid itu terlalu dimunculkan. Diferensiasi atau perbedaan itu baik ya, tapi hanya dalam pengakomodirannya. Diakomodir atau dituntun perbedaan itu supaya berkembang sesuai minat bakat masing-masing murid. Berikutnya, penghargaan itu mengurangi ketepatan dan tidak efektif. Ya, tidak efektif jelas karena setiap kali ingin melakukan sesuatu harus ada penghargaan. Tepuk satu ya, untuk sekedar ice breaking ya Bapak Ibu, karena barangkali monoton penyampaian saya ya, bahwa tadi kita lanjutkan penghargaan itu tidak efektif karena harus terus memberikan hadiah atau penghargaan, dan biasanya berupa barang atau benda nih Bapak Ibu. Berikutnya adalah penghargaan merusak hubungan. Tadi juga sama, mungkin contohnya si A dan si B gitu ya, siswa dengan ranking yang sama tadinya ini terus terjadi persaingan yang kurang sehat, akhirnya mungkin menjadi kurang akrab, menjadi kurang dekat hubungannya gitu. Nah, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Ya. Ketika mematikan kreativitas, biasanya ketika potensi anak atau murid itu sebetulnya sangat luas. Namun ketika dia mencapai capaian tertentu, dia sudah dapat penghargaan, dia akan berhenti sampai di situ. Padahal ketika kita gali terus, mungkin dia bisa jauh lebih baik dari kondisi tersebut ketika dia memperoleh penghargaan itu. Ya. Jadi umumnya ketika diberi penghargaan itu nanti berhenti sampai di situ, tidak berkembang kreativitasnya, hanya tertuju untuk memperoleh hadiah atau penghargaan. Dan tentunya ini mengurangi motivasi intrinsik karena motivasinya hanya untuk memperoleh penghargaan atau pujian atau hadiah. Terus pengganti hadiah itu apa? Nah, pengganti hadiah itu adalah apresiasi. Tadi sudah saya singgung, program kebajikannya berupa apresiasi, pengakuan atas apa yang sudah dilakukan oleh murid. Ya. Anaknya belum bisa, apanya yang diakui gitu mungkin. Ini yang mungkin sering-sering timbul atau sering muncul dalam pikiran kita. Ya, keinginannya dia mencoba. Keinginan siswa atau murid tersebut mencoba mengerjakan sebuah tugas atau mencoba sebuah praktikum atau kegiatan yang sudah kita rancang dalam pembelajaran. Walaupun masih belum maksimal, pasti dengan dia mencoba pasti ada capaian yang sudah dia lakukan, yang sudah dia peroleh. Ya. Dalam memberikan apresiasi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ya. Yang pertama, diberikan secara khusus. Khusus berarti itu spesifik ya. Tadi kamu sudah nyoba ini,
ya bagus. Lain kali mungkin ke depan bisa lebih ditingkatkan. Mungkin seperti itu. Beri pengakuan secara pribadi, jadi bukan secara klasikal satu kelas itu diberikan dalam satu kali, tapi alangkah lebih baiknya adalah personal ya, antara satu siswa atau satu murid ke murid yang lain. Pengakuan diberikan kepada semua murid secara bergantian dan konsisten, fokus pada proses ya. Anak itu melakukan proses apa, kita apresiasi. Begitu. Nah, ini contoh kalimat ya, redaksional, contoh redaksional saja ya. Misal kita buka dengan kemarin saya perhatikan, nah nilai kebajikan yang dia lakukan apa? Rasa empatimu besar sekali. Situasinya apa? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ada pembukanya, ada nilai atau hal positif apa yang sudah dia lakukan dan dalam situasi apa. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi mungkin terkesan ribet ya, karena memang secara umum hal baru, sesuatu yang menuntut kita berubah itu memang tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Nah ini tengah materi refleksi, silakan bisa dibuka lembar refleksinya tadi ya. Antara konsekuensi dan hukuman, bedanya secara umum konsekuensi itu ada kesepakatan atau keterkaitan konsep. Konsepnya apa, bisa terkait. Kalau tidak terkait berarti itu hukuman. Kalau masih ada kesepakatan, masih ada konteks yang relevan, itu konsekuensi. Karena konsekuensi itu adalah hubungan logis dari dua kejadian atau dua perilaku manusia. Ada berapa ini? 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 7 apa 8 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 kejadian atau 7 situasi. Menurut panjenengan, menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Sudah Bapak Ibu? Sudah? Kita lihat jawabannya. Nah, yang ini ya. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu hukuman. Karena tidak ada relevansinya antara menulis itu dengan keterlambatannya dia. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Ini juga sama, tidak ada hubungan yang masuk akal itu ya. Tidak ada hubungan logisnya antara berlari dengan terlambat. Berikutnya, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini pada saat pandemi kemarin, itu jelas hukuman ya. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi karena ada hubungan logisnya. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Otomatis konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, ini hukuman ya, hukuman. Karena akan memberikan rasa sakit, rasa malu pada murid kita. Berikutnya, ini yang kadang mungkin menjadikan kebingungan ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa? Konsekuensi karena relasinya itu di PJOK-nya. Umumnya 10 menit awal PJOK kan biasanya memang lari dulu pemanasan. Nah,
Itu tujuannya memang sebetulnya pemanasannya ya, karena ketika mau olahraga tidak ada pemanasan mungkin nanti beresiko cedera dan lain sebagainya. Nah, ini adalah perbedaan umum antara hukuman dan konsekuensi ya. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, sesuatu kalau konsekuensi yang harus terjadi karena hubungan logisnya tersebut. Berikutnya yang hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati atau mentalnya untuk jangka waktu lama ya. Ketika kita menghukum anak, pasti anak akan merasakan malu, dia sakit kalau kita menjewer misalkan, anak sakit kalau kita mungkin memberi julukan kepada dia akan sakit hati ya. Terus anak akan menjadi membenci kedisiplinan ya. Ketika dia tidak akan memenuhi tindakan yang diperlukan yang didasari nilai-nilai kebajikan tersebut ya. Nanti pernah punya pengalaman traumatis karena dihukum begitu. Padahal anak akan menghargai disiplin ketika dia belajar konsekuensi begitu. Jika seperti ini akan seperti itu begitu. Bahasa ini itunya mungkin seperti itu ya. Ada mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk ya. Karena apa? Anak ketika dihukum makanya akan rendah diri. Kamu apa nggak kasihan sama bapak kamu sama ibu kamu? Masa sekolah tidak bisa-bisa gitu misalkan. Itu anak akan jadi rendah diri. Ya, padahal setiap anak dilahirkan berbeda atau unik sesuai kodratnya. Terus karena hukuman itu biasanya anak akan takut dan akan bersembunyi. Ini biasanya kita sebagai orang tua di rumah yang memiliki anak pun juga kadang seperti itu. Anak ketika pernah kita marahi, ketika dia melakukan hal yang relatif sama kesalahannya, umumnya dia akan bersembunyi dulu. Dia tidak akan jujur lagi. Nilai kejujurannya hilang. Nilai kejujurannya hilang, Bapak Ibu. Ya, itu jadi nilai kebajikan universal itu yang mendasari sebuah disiplin positif. Dari disiplin positif ada sebuah tindakan atau proses yang disebut restitusi. Sudah pernah mendengar ya Bapak Ibu? Restitusi secara arti kata ya. Restitusi itu adalah restitusi beda dengan retribusi nih Bapak Ibu. Kalau retribusi itu kita memberikan bayaran atau semacam tax ya, semacam pajak. Kalau restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi, mengembalikan ya. Restitusi mengembalikan situasi atau kondisi ya. Dalam ini kondisi apa? Kondisi bagi murid ya, agar mereka kembali ke kelompoknya. Mereka tidak minder. Mereka tidak merasa lebih di bawah yang lain ya, lebih rendah dari yang lain ya. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karena apa? Apa yang karakternya lebih kuat kan dia salah. Karena dengan restitusi kita itu menuntun murid-murid kita yang melakukan kesalahan itu untuk berpikir kritis. Kamu seperti itu, bagaimana cara memperbaikinya? Begitu ya. Jadi anak dituntut ataupun dituntun untuk berpikir menemukan solusi, alternatif solusi dari tindakan yang masih belum sesuai dengan disiplin positif. Sehingga nanti karakternya akan lebih kuat, mandiri, ya, berpikir kritis, gitu, dan menghormati orang lain. Ya. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan
ingin menjadi seperti apa sih kamu, begitu. Misalkan kita bisa menanyakan pada murid ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dalam berkebinekaannya ya. Di sini ada sebuah perbedaan yang cukup jelas antara disiplin dengan konsekuensi maupun restitusi ya, dan hukuman ya. Yang sangat diharapkan nantinya tentunya adalah restitusi ya. Namun tetap restitusi dan konsekuensi itu adalah cara kita untuk mewujudkan disiplin positif yang nanti pada akhirnya akan membudaya ya, akan tumbuh berkembang menjadi budaya positif. Kalau hukuman sama tadi, sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman, seolah-olah korban mendapatkan keadilan ya. Kalau misalkan anak dengan yang lain terus yang salah itu dihukum kan, seperti itu ya. Nah, padahal tidak seperti itu kalau dalam hubungan sosial di kelas misalkan atau di sekolah. Murid akan tersakiti, jelas hukuman itu pasti akan menyakitkan baik fisik maupun psikologi atau mentalnya. Perilaku pasif agresif meningkat. Anak akan cenderung diam. Namun ketika ada hal yang menjadi stimulusnya, dia cenderung marah, kesal, karena ingat dengan kejadian-kejadian hukuman tersebut. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Lah ini kalau menyadur kalimat dari saya pernah baca artikel bahwa ketika kita membentak anak, anak itu takut. Dia akan menghentikan tindakan buruknya. Tapi makin dewasa anak, bentakannya akan dibutuhkan bentakan yang jauh lebih keras dari itu. Nah, sampai kapan kita akan membentak anak itu supaya dia berhenti melakukan perilaku buruknya? Nah, ini sehingga diperlukan disiplin yang berdasarkan konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi cenderung netral sikap biasnya ya untuk sifat tindakannya, karena apa? Karena logis. Ya. Kalau restitusi cenderung positif karena nanti akan membuat kita itu menuntun anak supaya karakternya lebih kuat lagi. Apa saja ciri-ciri restitusi? Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu yang pertama, ada 9 ciri-cirinya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya, jadi apabila ada perselisihan atau hubungannya murid dengan guru, begitu ya, anak melakukan kesalahan dalam pembelajaran, itu hubungannya tetap baik, tetap dapat diperbaiki. Restitusi itu memberikan tawaran, apa sih yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kondisi atau hal yang kurang baik yang sudah dilakukan. Nah, itu menawarkan, ya, bukan dipaksa untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya, sehingga nanti timbul motivasi intrinsiknya, ya. Karena pada dasarnya semua manusia meyakini bahwa nilai-nilai kebajikan itu sama, ya, nilai-nilainya sama. Dalam setiap diri manusia itu pasti meyakini bahwa hal itu memang hal yang positif atau bajik. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini tentang kebutuhan dasar nanti ada di slide berikutnya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakternya. Nah, ini juga yang sedang kita laksanakan dalam pembelajaran, ya, khususnya di implementasi kurikulum Merdeka, bahwa kita fokus pada profil pelajar Pancasila. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi, ya. Jadi anak atau murid kita tuntun sedemikian rupa supaya berpikir kritis untuk mampu menemukan solusi dari masalah yang sudah dia perbuat atau kesalahan yang sudah dia perbuat. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan, ya, karena kata kata depannya, tambahan kata depannya itu re, ya, berarti kembali.
Ya. Jadi mengembalikan murid ke apa ya, yang berbuat salah pada kelompoknya. Dia tidak terkucil karena ada stigma dia pernah salah, dia itu anak yang seperti ini, begitu ya. Tapi dia tetap dengan cara dia bertanggung jawab atas kesalahannya melalui solusi yang dia pilih sendiri, ya. Maka dia akan kembali ke kelompoknya. Ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini dengan adanya nilai-nilai kebajikan, maka semua orang punya keyakinan atas nilai-nilai tersebut, termasuk juga murid-murid kita. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Nah, ini tadi saya contohkannya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter saat pandemi kemarin. Dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nilai-nilai kebajikan apa yang kita yakini? Ketika menggunakan helm mungkin keselamatan, ya, nilai keselamatan. Ketika menggunakan masker nilai kesehatan, gitu. Nah, terus ketika kita datang tepat waktu, iya, nilai kedisiplinan, ya, atau menghargai waktu, gitu ya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, apabila dibuat ruang lingkupnya secara dengan diagram Venn seperti ini, ya, itu peraturan kelas itu yang paling dasar, ya, kalau memang itu aturan, ya. Terus yang lebih baik atau lebih luas cakupannya itu keyakinan kelas. Kita membuat keyakinan kelas sehingga anak ketika kita membuat keyakinan kelas apa? Datang tepat waktu, kita harus menghargai waktu, keyakinannya itu. Maka datang tidak boleh terlambat, ya. Masuk kelas tidak boleh terlambat. Itu contohnya seperti itu. Terus dengan adanya keyakinan kelas, maka akan tumbuh lingkungan atau ekosistem sekolah atau kelas yang positif. Nah, dengan adanya kesemua itu, ya, atau adanya kedisiplinan, disiplin yang positif, maka akan tumbuh dan berkembang budaya positif. Untuk keyakinan kelasnya ini ada beberapa contoh, ya, peraturan, terus keyakinan kelasnya apa, ya. Ini hanya saya ini saja. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu nilai yang diyakini adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, nilainya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen, dan seterusnya, ya. Tadi disebutkan bahwa perilaku manusia, motivasi yang timbul dalam diri manusia baik itu eksternal maupun internal, itu timbul karena tujuan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang paling utama adalah kebutuhan bertahan hidup, ya. Nah, keempat yang lainnya ini yang biasanya akan mempengaruhi perilaku hariannya kita, perilaku hariannya murid khususnya. Sehingga ketika kita mengalami kasus murid tidak fokus belajar, matanya selalu melihat keluar jendela kelas, ya, atau apa, kita tidak bisa langsung melakukan justifikasi atau penghakiman pada murid tersebut. Wah, ini anak nggak semangat nih, nggak motivasi, nggak ada semangat belajar. Itu tidak bisa seperti itu. Tapi harus kita gali dulu kenapa, sebabnya apa. Ya, kemungkinan besar salah satu dari 5 ini, ya, atau biasanya yang 4, ya, yang ada di samping-samping dalam diagram ini, itu kurang terpenuhi dari anak tersebut, ya.
Yang pertama itu tadi bertahan hidup, yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin di rumahnya juga sama, dibiarkan ya, tidak terlalu diperhatikan, hanya semua kebutuhannya terpenuhi tapi perhatian dari orang tua mungkin kurang. Atau kesenangannya dia terlalu dibatasi, yang terlalu keras ya, tidak boleh semuanya ya. Padahal anak tetap dunianya adalah dunia bermain ya. Bagaimana caranya kita merancang satu kegiatan yang dia tetap mau karena ada unsur senangnya, bermainnya, fun. Nah, atau mungkin kebebasannya terlalu dilarang, terlalu dikekang. Ya. Dia sukanya main sepak bola, tapi oleh orang tuanya hanya boleh les matematika misalkan ya. Jadi dia merasa dibatasi, ya. Merasa dibatasi, hobinya tidak didukung mungkin seperti itu. Dan yang kelima itu penguasaan, power. Ya. Kadang di kelas kita pasti pernah menemui anak yang merasa paling ya, di kelasnya, merasa paling pinter, ya. Dia merasa punya hak mengatur teman-temannya begitu ya. Berarti biasanya dia memang haus akan penguasaan, akan power ya. Akan penguasaan. Nah, melalui 5 posisi kontrol guru kita dapat memperbaiki itu. 5 posisi kontrol itu yang bagaimana? Saya yakin mayoritas kita secara sebelum mempelajari materi ini kita juga sudah melaksanakan ya. Yang pertama itu adalah penghukum. Pernah memberi hukuman ya Bapak Ibu? Saya pun pernah ya. Saya pun pernah. Menghukum itu tadi menyakiti, memberikan rasa sakit ke murid kita dengan harapan anak tersebut tidak melakukan kesalahan yang sama. Begitu. Ya. Biasanya gurunya akan mengatakan apa? Bisa menghardik. Ya. Biasanya sambil ini ya, nunjuk-nunjuk ya. Nah, gitu ya. Dan itu menyakitkan bagi murid. Ya. Perkataannya bagaimana? Awas ya, kalau lagi-lagi, nah misalkan itu penghukum ya. Dampaknya apa pada murid ya? Itu nanti anak hanya takut pada hukuman itu, dia akan tetap sembunyi-sembunyi mungkin melakukan kesalahan yang sama ya. Sehingga penghukum ini semaksimal mungkin kita hindari dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Saya yakin kita pun pernah melakukan ini. Contohnya, seharusnya kamu kan harus seperti ini ya. Seharusnya kamu berangkatnya jam 7. Kenapa jam segini baru datang? Apa nggak kasihan sama bu guru sudah ngajar, sudah nunggu di sini di kelas sudah lama gitu. Apa kamu nggak kasihan sama orang tua kamu yang sudah membiayai kamu sekolah misalkan ya. Itu anak akan down ya. Aduh aku kayak gitu ya ternyata. Nah, itu nanti ini juga posisi kontrol kita ya, yang harus dihindari ya. Yang harus kita hindari karena itu sama saja memberikan hukuman kepada murid. Nah terus kalau kontrol dari luar, nah, ada 2 posisi yang memberikan kontrol dari luar, yaitu satu posisi kontrol guru sebagai teman ya. Anak atau murid kita komunikasinya baik, dekat ya. Biasanya kalau dengan posisi kontrol teman, ketika murid melakukan kesalahan itu dia guru tersebut akan ya udah jangan diulangi lagi ya inilah untuk kali ini saja ya Pak Guru, maafkan nggak apa-apa. Jadi komunikasinya lebih seperti teman ya gitu. Jadi supaya apa? Supaya anak tidak merasa terhukum ya. Nah,
Untuk posisi yang berikutnya adalah pemantau. Pemantau ini lebih menggunakan statistik ya Bapak Ibu. Kamu sudah 3 kali loh terlambat misalkan. Jadi karena dia menghitung datanya terlambat 3 kali, terus dia akan nanyakan konsekuensinya. Gimana kamu sudah terlambat 3 kali? Oh iya Bu Guru, misalkan saya harus mencatat pelajaran yang tertinggal atau konsekuensi lain yang sudah disepakati di kelas yang memang relevan dengan kesalahannya. Dan yang kelima, ini adalah posisi kontrol yang diharapkan ya. Karena dalam proses restitusi nanti posisi kontrol inilah yang paling dominan, yaitu manajer. Ya, karena posisi kontrol ini akan menghargai diri sendiri, diri dari murid. Oke Bapak Ibu, tadi sempat kendala teknis, mati lampu sebentar. Jadi berdasarkan 5 posisi kontrol guru tersebut, gimana Pak Kepala? Itu kita dituntut untuk bergerak ataupun fleksibel ya Bapak Ibu, antara posisi kontrol teman, pemantau, dan manajer. Karena ketika kita dipaksakan untuk menjadi manajer, ketika murid atau kondisi juga belum memungkinkan, ya tidak akan berjalan restitusi tersebut. Maka segala sesuatu perubahan harus dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kondisinya. Ya. Jadi ketika perubahan itu drastis, pasti yang terjadi adalah revolusi ya. Revolusi itu perubahan yang sangat cepat dan biasanya akan ada pihak-pihak yang dirugikan atau jadi korban. Ya. Jadi bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai manajer dan memperbaiki kondisinya. Ya. Di sini bisa dicontohkan bahwa kalau kamu tidak akan, nah ini diberi hukuman itu membuat tidak nyaman, jadi kita tinggalkan hukuman itu. Membuat merasa bersalah pun kita tinggalkan. Kita fleksibel sebagai teman. Ya, kalau memang kondisinya menuntut kita hanya cukup sebagai teman, ya sebagai teman. Ya. Ketika anaknya kadang agak ini kan harus kita tunjukkan datanya, kita sebagai pemantau. Kamu kemarin tidak ngerjakan PR, ya, sekarang nggak ngerjakan lagi. Gimana untuk ininya? Nah, itu bisa kombinasi karena tidak mungkin kondisi-kondisi tersebut berdiri sendiri posisi kontrolnya. Ya, ada kolaborasi ataupun penyatuan beberapa posisi supaya nanti posisi manajer ini dapat kita biasakan dalam diri kita sebagai guru. Pelaksanaan restitusi yang paling mudah ataupun sebenarnya tidak mudah ya pelaksanaan restitusi. Namun yang paling umum ada teori pelaksanaan atau implementasi dari restitusi itu melalui segitiga restitusi atau restitution triangle ya. Jadi ada sebuah segitiga, sebetulnya segitiga itu merepresentasikan langkah restitusinya. Ya, jadi pengembalian anak supaya memperbaiki kesalahannya, ya, terus karakternya juga tidak terbunuh dengan tindakannya kita sebagai guru, ya. Nah, ini bagaimana? Yaitu melalui segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas dulu. Ya, jadi anak ketika berbuat salah pasti kacau, ya. Ketika dia tahu berbuat salah, secara perasaan saja dia sudah takut, sudah galau, ya, gelisah dan lain sebagainya. Nah, jadi harus kita stabilkan dulu. Bagaimana cara menstabilkannya? Ya, kita bisa memberikan pengertian bahwa setiap orang pasti pernah
melakukan kesalahan. Ya. Ketika anak sudah menyadari posisi itu, biasanya dia lebih stabil kondisinya. Ya. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, jadi anak distabilkan dulu supaya rasa percaya dirinya, ya ini kan kembali apresiasi dalam bentuk lain ya ke anak ya. Itu. Jadi supaya dia tidak minder, supaya dia tidak apa ya, tidak terus drop ya mentalnya. Nah, yang kedua adalah validasi kebutuhan. Nah, dari kesalahannya itu kita memberikan tawaran, pertanyaan yang menawarkan, kalau kamu tentu punya alasannya. Nah, alasannya apa dia itu melakukan itu? Nah, ini kembali biasanya nanti bisa kita korelasikan dengan teori kebutuhan dasar manusia. Ya. Kenapa kamu melakukan itu? Ya. Atau tadi misalkan contoh kasus yang anak tidak semangat belajar, ya hanya melihat keluar jendela gitu, pasti ada alasannya tersendiri. Ya. Atau mungkin juga bisa digali dengan pertanyaan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Mungkin anak yang lari-lari, ganggu temannya di kelas, begitu ya. Nah itu mau seperti itu terus, apa kamu pengennya bagaimana sih? Ya, itu bisa kita gali dengan validasi kebutuhan. Yang tahap ketiganya yaitu menanyakan keyakinannya. Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati ya di keyakinan kelas itu, terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Makanya ketika kita di kelas ingin menyusun sebuah peraturan, alangkah lebih baiknya adalah itu sebuah keyakinan kelas. Anak diminta menulis keyakinan-keyakinannya dia ya. Nanti kita akan pilih dan kita sepakati bersama, sehingga akan tumbuh motivasi intrinsik dalam diri anak tersebut. Ini penjelasannya untuk tiap-tiap tahap dalam segitiga restitusi. Tujuannya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini tahap dalam menstabilkan identitas. Cara-caranya bisa dengan kalimat-kalimat yang tadi sudah saya sebutkan contoh-contohnya. Tahap yang kedua itu validasi kebutuhan. Tujuannya adalah membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Ya. Terus juga untuk menyadarkan atau memberikan pemahaman bahwa pada dasarnya tindakan manusia itu tujuannya memenuhi kebutuhan dasar. Ya. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, ya, atau kesenangan. Ya. Untuk contoh-contoh pertanyaannya, ya, contohnya kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Nah, kita supaya anak itu sudah berpikir kepada nilai-nilai keyakinannya. Yang terakhir menanyakan keyakinannya supaya anak melihat kesalahannya jika dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain itu kurang tepat kalau memang dia berbuat kesalahan. Ya. Contohnya dengan berkata, apa nilai yang kita percaya di sekolah atau kelas kita? Nah, berarti ini kan setelah kita menyepakati sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ada teori atau tahap intervensi 30 detik ya. Itu intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula ya, dengan cukup singkat, dengan cara non konfrontatif, maksudnya tidak saling bersitegang atau beradu argumen ya. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Contohnya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Anak biasanya akan berpikir dulu lah. Kita tetap beri kesempatan murid tersebut untuk berpikir jawabannya. Nah, nanti baru
tindakannya, ya, langkah-langkah dalam segitiga restitusi itu bisa kita laksanakan ke anak tersebut. Terus dalam melaksanakan segitiga restitusi itu sifatnya personal nih Bapak Ibu, bahwa kita tidak bisa melakukannya di hadapan orang lain. Contoh, anak datang terlambat terus ini langsung di segitiga restitusi ini gitu ya, di hadapan teman-temannya yang lain. Itu tidak seperti itu konsepnya. Tetap dilaksanakan personal, karena langkah pertama saja sudah menstabilkan identitas. Jadi langkahnya personal. Ya, mungkin dipanggil ke atau ketika anak-anak sedang istirahat berdua di ruang kelas bisa berdialog untuk melaksanakan segitiga restitusi atau restitusi tersebut. Pengalaman saya setelah menerapkan ataupun mencoba menerapkan, karena ini merupakan hal yang baru menurut saya, bagi saya, ya. Beberapa hal yang saya peroleh setelah mencoba menerapkan disiplin positif di kelas saya itu, yang pertama, murid lebih mandiri ya, mampu untuk mengikuti aturan ataupun keyakinan kelas karena mereka menyepakatinya sendiri melalui nilai-nilai kebajikan yang mendasarinya. Ya. Kan kamu kemarin bilangnya begitu, gitu ya. Jadi kita bisa kejar karena itu datang dari murid itu sendiri aturannya. Nah, biasanya ketika seperti itu akan lebih mudah untuk memunculkan motivasi intrinsiknya. Yang kedua, murid berpikir lebih rasional, karena tadi diajarkan juga bahwa ada konsep konsekuensi. Ya. Ketika melakukan sebuah tindakan pasti akan ada konsekuensinya. Yang ketiga, motivasi internal dari murid mulai berkembang dengan lebih baik dalam pembelajaran. Ya, walaupun memang tidak semua ya, tetap saja semua perubahan itu akan bertahap. Namun saya juga berharap bahwa dengan implementasi disiplin positif ini secara bertahap, mungkin nanti Bapak Ibu juga jauh lebih baik dari saya dalam implementasinya di kelas masing-masing, sehingga sekolah kita nanti bisa lebih berkembang mewujudkan budaya positifnya. Ini contoh misalkan kemarin menerapkan segitiga restitusi ya, waktu itu berupa video sehingga bisa berjalan. Jadi dilakukan secara 4 mata gitu. Jadi ada tahap-tahap yang tadi sudah saya pelajari, coba saya laksanakan. Mungkin masih banyak kekurangan dari apa yang sudah saya coba lakukan dari contoh kasus yang ini ya. Jadi anak ini memang senang menyendiri ya, Bapak Ibu, mohon maaf, Mbak Hasna ya, itu senang menyendiri ya. Jadi ketika teman-temannya itu piket kelas itu dia duduk gitu ya, nggak ikut gitu ya. Tetap itu beberapa kali seperti itu, sehingga coba untuk melakukan restitusi. Nah, setelah itu juga dilakukan penguatan lagi ya. Jadi distabilkan lagi ya untuk identitasnya, kemudian divalidasi kebutuhannya, dan ditanyakan lagi untuk keyakinannya. Ya, sebelum mengakhiri apa yang saya sampaikan ya Bapak Ibu, bahwa ada refleksi akhir, tentunya ini hal yang baru bagi saya, tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu sudah terbiasa melaksanakannya. Karena di sini tadi di awal saya juga menyatakan kegiatan ini prosesnya berbagi pemahaman ya. Walaupun dalam bentuk diseminasi sederhana di sekolah, namun apa yang saya sampaikan ini dalam rangka berbagi pengalaman positif, semoga bermanfaat ya. Ini ada pertanyaan refleksi
Ya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari diseminasi ini? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Terus peran pendidik atau among seperti apakah yang telah saya lakukan selama ini. Yang terakhir, saya akan menjadi pendidik atau among yang seperti apakah setelah mempelajari materi ini, ya. Ayo silakan kita berefleksi bersama, ya, sehingga nanti materi ini semoga bisa kita implementasikan dengan lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pastinya banyak kekurangan dalam penyampaian saya. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Salam dan bahagia. Bapak Ibu gurunya Pak. Refleksinya salam bahagia.